Selamat datang di kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah ke channel ini agar menjadi pahala untuk sahabat semua, dan saya doakan yang telah subscribe channel ini diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jangan lupa juga kita menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Malam itu, Sofa duduk di teras rumahnya. Angin dingin menyelusup di sela-sela pakaiannya, tapi tak cukup dingin untuk membekukan kekacauan dalam pikirannya. Rumah sederhana yang ia tinggali bersama ibunya tampak semakin sunyi dan murung. Di dalam rumah, terdengar isak tangis lembut ibunya yang membuat dada Sofa semakin sesak. Hidup Sofa tidak pernah mudah. Sejak ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, ibunya berjuang keras untuk menghidupi mereka berdua. Ibunya, Bu Lestari, bekerja sebagai penjahit, tapi pekerjaan itu tidak pernah cukup untuk menutup semua kebutuhan mereka. Apalagi dengan bunga hutang yang semakin menumpuk. Hutang yang dulu dibuat untuk biaya pengobatan ayahnya ternyata menjadi beban yang tak kunjung terselesaikan, hingga kini hutang itu jatuh ke tangan kakek Joni, seorang pria tua kaya raya yang terkenal licik. "Kita tidak bisa begini terus, Bu. Kita harus melakukan sesuatu," kata Sofa lirih, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Suara isak tangis ibunya semakin membuat perasaan Sofa bergejolak. Bu Lestari keluar dari dalam rumah dengan wajah yang basah oleh air mata. "Aku sudah memikirkannya, Sofa. Aku sudah bicara dengan kakek Joni. Dia bersedia menghapus hutang kita. Tapi ada syaratnya." Sofa mengernyitkan dahi. "Syarat apa?" Ibu Sofa terdiam, suaranya bergetar ketika akhirnya berkata, "Dia ingin kamu menikah dengannya, Sofa. Itu satu-satunya cara." Sofa tercengang. "Menikah dengan kakek Joni? Bu, dia lebih tua dari kakek-kakek kita. Dia sudah berumur 70 tahun. Bagaimana mungkin?" Air mata Bu Lestari semakin deras. "Aku tahu, Nak. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, kita akan kehilangan rumah ini. Kita akan kehilangan segalanya." Sofa merasa dunianya runtuh. Bagaimana mungkin ia, seorang gadis berusia 24 tahun, menikahi pria tua yang usianya sudah diambang kematian? Hanya demi melunasi hutang? Namun, pandangan keputusasaan di wajah ibunya membuat hati Sofa bergetar. Di balik semua keraguan, Sofa tahu satu hal, ia tidak bisa membiarkan ibunya menderita lebih lama. Ia harus melakukan sesuatu, bahkan jika itu berarti mengorbankan hidupnya sendiri. Aku akan melakukannya, Bu," kata Sofa akhirnya, dengan suara bergetar. "Aku akan menikah dengan kakek Joni." Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang Sofa duga. Tanpa pesta besar, tanpa gaun pengantin mewah, hanya upacara sederhana di rumah kakek Joni, yang meskipun besar dan megah, terasa dingin dan asing bagi Sofa. Ia mengenakan kebaya sederhana yang dipilih oleh ibunya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya ada ribuan pertanyaan dan ketakutan yang berputar-putar. Di sampingnya berdiri kakek Joni, pria tua yang kini resmi menjadi suaminya. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan cara bicaranya pelan dan tenang. Sofa tidak bisa membaca pikirannya, tapi ia tahu pria ini punya ambisi besar yang tersembunyi di balik wajah tenangnya. "Selamat, Sofa," kata kakek Joni dengan senyum lembut ketika mereka akhirnya resmi menikah. "Mulai sekarang, kau adalah istriku." Sofa hanya tersenyum tipis, merasa hatinya masih penuh dengan kebingungan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kakek Joni akan menuntut lebih dari sekadar pernikahan formal ini? Apakah hidupnya akan berubah menjadi penjara? Atau mungkin, ada celah yang bisa ia manfaatkan untuk mendapatkan kekayaan yang ia incar? Di dalam hati, Sofa bertekad untuk menjadikan pernikahan ini sebagai jalan keluar. Bukan hanya untuk membayar hutang, tapi juga untuk mengubah nasibnya. Jika ia bisa memenangkan hati kakek Joni, mungkin ia bisa mendapatkan kekayaannya dan membawa ibunya keluar dari kemiskinan. Setelah pernikahan, Sofa mulai tinggal di rumah besar milik kakek Joni. Rumah itu lebih mirip istana daripada tempat tinggal. Namun, di balik kemewahan itu, Sofa merasa seperti terjebak dalam jeruji emas. Kakek Joni memperlakukannya dengan baik, memberikan segala yang ia butuhkan, tapi Sofa merasa hubungan mereka dingin dan kaku. Kakek Joni jarang berbicara kecuali untuk hal-hal penting, dan Sofa merasa seperti istri formal tanpa ikatan emosional. Setiap malam, Sofa sering merenung di kamar besar yang kini menjadi miliknya. Kamar itu dipenuhi perabotan mahal, tapi Sofa merasa hampa. Di tengah segala kemewahan, ia masih merindukan kehangatan hubungan yang sejati.
Namun, di satu sisi, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia ingin lebih dari sekadar kehidupan yang nyaman. Ia ingin kekayaan kakek Johnny, dan jika itu berarti ia harus bersabar, ia siap menunggu. Sova mulai mencoba mendekati kakek Johnny secara perlahan. Ia memperlakukan kakek Johnny dengan lebih lembut, meskipun masih ada jarak di antara mereka. "Kakek, apa kau senang dengan pernikahan ini?" tanya Sova suatu malam ketika mereka duduk bersama di ruang makan. Kakek Johnny menatapnya dengan mata lembut, lalu mengangguk pelan. "Aku menikahimu bukan hanya untuk menghapus hutang ibumu, Sova. Aku melihat ada sesuatu yang lebih dalam dirimu. Kau masih muda, cerdas, dan kau bisa meraih banyak hal dalam hidup ini. Aku berharap kita bisa menjadi keluarga yang bahagia." Sova terdiam, merasakan ada sedikit kehangatan di balik kata-kata kakek Johnny. Namun, ia belum bisa sepenuhnya menerima perasaan itu. Di dalam hatinya, ambisi untuk mendapatkan kekayaan kakek Johnny masih mendominasi. Meskipun awalnya Sova hanya berfokus pada ambisinya, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat sisi lain dari kakek Johnny. Pria tua itu, meskipun usianya sudah renta, ternyata memiliki hati yang sangat lembut. Ia selalu memperlakukan Sova dengan penuh kasih sayang dan penghormatan, sesuatu yang tidak pernah Sova duga sebelumnya. Ia tidak pernah menuntut Sova untuk melakukan apapun yang membuatnya tidak nyaman. Kakek Johnny juga sering bercerita tentang masa lalunya, tentang perjuangannya membangun kekayaannya dari nol. Ternyata, ia tidak selalu kaya. Di masa mudanya, ia juga mengalami banyak kesulitan, dan itulah yang membuatnya sangat memahami kehidupan orang-orang miskin seperti keluarga Sova. "Aku juga pernah hidup susah, Sova," kata kakek Johnny suatu hari ketika mereka duduk di beranda rumah. "Dulu, aku hanya seorang petani biasa yang tidak punya apa-apa. Tapi aku bekerja keras, dan sedikit demi sedikit, aku berhasil mengumpulkan kekayaan ini. Namun, sekarang aku sadar, uang bukanlah segalanya." Sova terkejut mendengar pengakuan itu. "Apa maksudmu, kakek?" Kakek Johnny tersenyum lembut. "Aku punya banyak uang, tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Baru setelah menikah denganmu, aku mulai merasa bahwa hidupku lengkap." Sova merasa hatinya tersentuh. Kata-kata kakek Johnny membuatnya berpikir ulang tentang hidupnya. Mungkinkah selama ini ia terlalu terfokus pada kekayaan, sehingga melupakan hal-hal yang lebih penting, seperti cinta dan kebahagiaan? Seiring berjalannya waktu, Sova mulai merasa nyaman dengan kakek Johnny. Ia tidak lagi melihat pria tua itu hanya sebagai sumber kekayaan, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintainya. Sova merasa bahwa cintanya kepada kakek Johnny tumbuh secara perlahan, meskipun pada awalnya ia tidak pernah berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi. Suatu malam, Sova dan kakek Johnny duduk bersama di ruang tamu. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Percakapan mereka terasa hangat, dan Sova merasa ada ikatan emosional yang semakin kuat di antara mereka. "Kakek, aku tahu aku tidak menikahimu karena cinta pada awalnya," kata Sova pelan. "Tapi sekarang, aku mulai merasa bahwa aku mencintaimu." Kakek Johnny tersenyum lembut dan menggenggam tangan Sova. "Aku tahu, Sova. Aku tidak pernah berharap kau mencintaiku dari awal. Aku mengerti situasi yang kau hadapi, dan aku tidak pernah menuntut apapun darimu. Tapi, mendengar itu dari mulutmu, itu sudah lebih dari cukup bagiku." Sova menatap mata kakek Johnny, dan untuk pertama kalinya ia merasa ada kehangatan dan ketulusan yang mengalir di antara mereka. Semua ketakutan dan ambisinya perlahan memudar, digantikan oleh perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Mungkin ini adalah cinta sejati yang selama ini ia abaikan. Sova mendekatkan diri ke kakek Johnny, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku minta maaf karena dulu aku hanya memikirkan kekayaanmu. Tapi sekarang aku tahu, ada hal yang lebih penting daripada itu. Aku mencintaimu, kakek." Kakek Johnny menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga mencintaimu, Sova. Dan aku ingin kita bahagia bersama. Kau adalah cahaya yang mengisi sisa hidupku yang tersisa ini." Malam itu, Sova merasa hatinya begitu tenang. Semua keraguan yang pernah ia miliki kini menghilang, digantikan oleh perasaan cinta yang tulus kepada suaminya. Ia sadar bahwa uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa mencintai dan dicintai dengan tulus. Waktu berlalu, dan kehidupan Sova bersama kakek Johnny semakin harmonis. Tidak ada lagi rasa canggung atau ketidaknyamanan di antara mereka. Sova kini merasa benar-benar bahagia dalam pernikahan yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai pengorbanan demi hutang.
Cintanya kepada kakek Joni semakin dalam, dan begitu pula sebaliknya. Setelah beberapa bulan pernikahan mereka, Sofa mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Ia hamil. Sofa tidak pernah menyangka bahwa ia bisa memiliki anak dari kakek Joni yang sudah tua. Usia kakek Joni yang sudah menginjak kepala 7 membuatnya berpikir bahwa kehamilan itu adalah anugerah yang tak terduga. Saat Sofa memberitahukan kabar itu kepada kakek Joni, wajah pria tua itu penuh dengan kebahagiaan. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kakek Joni dengan suara bergetar. Aku selalu berpikir bahwa hidupku akan berakhir tanpa keturunan lagi. Tapi ternyata, Tuhan masih memberiku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini. Sofa menatap suaminya dengan penuh cinta. Aku juga merasa sangat beruntung, kakek. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa memiliki keluarga kecil yang bahagia seperti ini. Kakek Joni mengelus perut Sofa yang mulai membesar. Anak ini akan menjadi simbol cinta kita, Sofa. Aku janji, aku akan memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Sofa dan kakek Joni memberi nama anak itu Damar, yang berarti cahaya dalam bahasa Jawa. Damar adalah cahaya baru dalam kehidupan mereka, membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Kakek Joni, meskipun sudah berusia tua, selalu berusaha hadir dalam setiap momen penting dalam kehidupan Damar. Ia menjadi seorang ayah yang penyayang, meski energinya terbatas. Sofa juga merasakan kebahagiaan yang tiada tara melihat suaminya dan anaknya bersama-sama. Suatu malam, ketika mereka bertiga sedang duduk di ruang tamu, kakek Joni berkata, "Sofa, aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku bisa berubah begitu drastis setelah menikahimu. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan." Sofa tersenyum dan menatap kakek Joni dengan penuh cinta. "Aku juga merasa hal yang sama, kakek. Awalnya aku berpikir aku menikahimu hanya karena keadaan, tapi sekarang aku tahu, kau adalah jodoh yang Tuhan kirimkan untukku." Kakek Joni menggenggam tangan Sofa erat. "Aku berharap bisa hidup lebih lama untuk melihat Damar tumbuh dewasa. Tapi jika waktuku tiba, aku tahu kau dan Damar akan baik-baik saja." Sofa terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tahu usia kakek Joni sudah tidak muda lagi, tapi ia berharap mereka masih memiliki banyak waktu bersama. "Kita masih punya banyak waktu, kakek, dan aku akan memastikan kita menikmati setiap momen yang ada." Waktu terus berlalu, dan Damar tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Keluarga kecil itu menjalani kehidupan yang bahagia, meskipun usia kakek Joni semakin menua. Sofa selalu berada di sisinya, memberikan cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Suatu hari, ketika kakek Joni sedang duduk di kursi goyang di halaman rumah, Sofa datang dan duduk di sampingnya. "Kakek, apakah kau bahagia dengan hidup kita sekarang?" tanya Sofa. Kakek Joni menatap Sofa dengan senyum lembut. "Aku sangat bahagia, Sofa. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Kau telah memberiku cinta yang tulus, dan Damar adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Sofa menggenggam tangan kakek Joni erat. "Aku juga sangat bersyukur memiliki kau dan Damar dalam hidupku. Aku tahu kita tidak memulai pernikahan ini dengan cara yang ideal, tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kalian." Kakek Joni tertawa kecil. "Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita, Sofa. Meskipun awalnya tampak sulit, akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati." Sofa mengangguk. Ia tahu, cinta yang tumbuh di antara mereka adalah bukti bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga. Pernikahan yang awalnya didasari oleh ambisi dan hutang, kini berubah menjadi hubungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dan meskipun kakek Joni sudah semakin tua, Sofa tahu bahwa mereka akan terus bersama, saling mencintai, hingga akhir hayat mereka. Beberapa tahun kemudian, kakek Joni akhirnya meninggal dunia dalam damai. Ia meninggalkan Sofa dan Damar dengan warisan yang bukan hanya berupa harta kekayaan, tetapi juga cinta dan kenangan yang tak terlupakan. Sofa, meskipun merasa kehilangan, tetap tegar untuk Damar. Ia tahu, kakek Joni akan selalu hidup dalam hatinya, dan cinta mereka akan terus menjadi warisan yang abadi bagi anak mereka. Sofa mengajarkan Damar tentang pentingnya cinta dan ketulusan, dan bagaimana ia dan kakek Joni menemukan cinta di tengah keadaan yang sulit. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tapi cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang lebih berharga dari semua kekayaan di dunia. Dan begitulah, Sofa hidup bahagia bersama anaknya, dengan kenangan manis tentang kakek Joni yang selalu ada di dalam hatinya. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.